wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat tas kecil seperti ini. Motifnya seperti ini ya. Ini kita beri nama motif hexagon. Ini dalamnya. Jadi saya menggunakan inner yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi membelinya itu satu set, alas, inner, dan tali. Ukuran tas ini panjang alasnya 21 cm, kemudian lebar alas 11 cm, dan tinggi tasnya ini kita ukur seperti ini. Tingginya sekitar 22 cm. Ya, kita langsung ke cara membuat. Di sini saya menggunakan alas tas seperti ini. Ini sudah ada lubang-lubangnya. Kalau teman-teman tidak punya alas tas seperti ini, teman-teman bisa membuatnya dari rajutan ya. Lebar dan panjang tasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting nanti jumlah lubang akhirnya, jumlah lubang keliling itu habis dibagi 8. Karena pola kita kelipatan 8. Saya menggunakan benang nilon peniti 2 warna coklat muda dan coklat tua. Kemudian saya menggunakan hakpen nomor 4. Ya, kita mulai saja ya teman-teman. Saya menggunakan coklat muda dulu. Benang awalnya kita panjangkan. Fungsinya untuk membuat slip stitch setiap kali kita selesai satu putaran. Panjangnya kita kira-kira saja. Kita buat slip knot. Saya akan mulai dari lubang yang ini. Kemudian kita buat satu rantai. Lalu di lubang yang sama kita isi dengan single crochet. Kemudian di setiap lubang kita isi dengan masing-masing 2 single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Saya sudah selesai satu putaran. Kemudian di single crochet yang terakhir, setelah seperti ini, kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch yang di awal tadi kita panjangkan ya. Kemudian kita keluarkan 2 benang yang di hakpen. Keluarkan semua benangnya. Lalu kita ke single crochet yang pertama. Jadi yang rantai ini kita lewati. Kita ke single crochet yang pertama. Kita arahkan hakpen dari belakang seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Keluarkan benangnya. Kemudian kita arahkan hakpen dari bawah seperti ini. Ambil satu benang yang di belakang, kemudian ambil benang untuk membuat slip stitch. Benang khusus untuk membuat slip stitch ya, yang kita panjangkan di awal. Kemudian keluarkan semua benangnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi hasil slip stitch kita rapi. Teman-teman pastikan
Jumlah lubang yang kita miliki itu habis dibagi 8 ya. Nah, ini saya memiliki jumlah lubangnya 128. Selanjutnya kita mulai di sini. Tempat kita membuat slip stitch. Buat satu rantai. Kemudian balik. Di lubang selanjutnya kita buat single crochet. Kemudian kita buat 5 rantai. 1 2 sambil ditarik. 3 4 5. Kemudian kita skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Dan di lubang ke 6, 7, dan 8 kita isi dengan single crochet. Kemudian kita buat lagi 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kita skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Dan di lubang ke 6, 7, dan 8-nya kita isi dengan single crochet. Nah, begitu seterusnya. Kita buat 5 rantai. Kita skip 5 lubang. Kemudian 3 lubang berikutnya kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Sudah selesai satu putaran. Kemudian di sini kita skip 5. 1 2 3 4 5. Dan di sini kita isi dengan satu single crochet. Setelah seperti ini, kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Benang yang ini kita arahkan ke dalam. Kita keluarkan seperti ini. Tarik benangnya. Kemudian kita ke single crochet yang pertama. Yang ini ya, jadi bukan di rantai. Kita arahkan hakpen dari belakang seperti ini. Kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Kemudian kita ke sini, kita arahkan hakpen dari bawah seperti ini. Lalu ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Nah, jadinya hasil slip stitch kita rapi ya. Kemudian kita akan ganti warna. Kita balik lagi seperti ini. Warna kedua saya ini warna coklat tua. Sama ya, bagian awalnya ini kita panjangkan untuk membuat slip stitch. Panjangnya dikira-kira saja ya. Kita buat slip knot. Kita mulai di sini. Ini ya tempat kita terakhir membuat slip stitch.
Kita buat satu rantai. Benang untuk membuat slip stitch kita arahkan ke sebelah kanan. Kita ke lubang berikutnya. Di sini kita membuat single crochet. Lalu kita ke lubang yang di bawah, yang tadi kita skip sebanyak 5 lubang. Nah, di lubang ini kita isi dengan double crochet. Yang rantai ini kita arahkan ke depan ya. Jadi seperti ini. Dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita ke lubang yang di bagian atas. Yang di baris sebelumnya ini adalah single crochet. Kita isi di ketiga lubang yang ini dengan single crochet. Kemudian kita ke lubang yang di bawah, yang tadi kita skip sebanyak 5 lubang. Kita isi dengan double crochet di situ. Rantainya diarahkan ke depan. Kemudian kita ke lubang yang di atas, kita isi ketiga lubang ini dengan single crochet. Nah, jadi begitu seterusnya ya. Kita isi lubang yang di bawah dengan double crochet, kemudian lubang yang di atas dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Selesai satu putaran. Kemudian di lubang yang terakhir di sini kita isi dengan single crochet. Setelah seperti ini, kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Benang yang ini kita arahkan ke dalam. Kita keluarkan. Kemudian kita ke single crochet yang pertama. Di sini ya. Ini rantai, ini single crochet. Kita arahkan hakpen dari belakang. Kemudian ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Keluarkan benangnya. Lalu hakpen di bawah seperti ini. Ambil benang untuk membuat slip stitch. Nah, jadi seperti ini. Ini kita rapikan. Kemudian kita ke baris selanjutnya. Kita mulai dari sini. Tengah-tengah ya. Ini tadi tempat kita membuat slip stitch.
Kita masih menggunakan benang yang warna coklat tua. Kita ambil benang yang akan dirajut menjadi tas. Kita buat satu rantai, kemudian balik. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi setiap lubang kita isi dengan single crochet. Ini saya sudah selesai satu putaran. Kemudian di lubang yang terakhir kita isi dengan single crochet. Nah, setelah seperti ini kita arahkan benang yang panjang ini ke dalam. Kemudian kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Kita ke single crochet yang pertama. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya, cara membuat slip stitch-nya. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Kemudian kita balik. Di sini kita ganti warna lagi. Kita ambil warna coklat muda. Yang diambil benang yang untuk dirajut menjadi tas ya. Sementara untuk membuat slip stitch kita arahkan ke sebelah kanan dulu. Kita mulai di sini. Jadi ini kita tarik ya untuk tahu lubang pertama yang akan kita isi. Nah, di sini kita buat satu rantai, kemudian ambil benang yang untuk membuat slip stitch, kita arahkan seperti ini. Ke atas hakpen, lalu kita buat lagi satu rantai, kemudian kita ke lubang berikutnya, ini kita arahkan ke dalam. Di lubang yang ini kita isi dengan double crochet. Kemudian buat dua rantai, 1, 2, lalu kita ambil rantai yang ini, yang tadi kita buat dari 5 rantai. Di rantai ini kita membuat single crochet. Kemudian buat dua rantai, lalu kita skip 5 lubang dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan di lubang ke 6, 7, dan 8 kita isi dengan double crochet.
lalu kita buat 2 rantai, kemudian kita ke rantai yang ini, kita membuat single crochet di sini. Kita buat lagi 2 rantai, kemudian skip 5 lubang, 1 2 3 4 5, dan di lubang ke 6 7 dan 8 kita membuat double crochet. Begitu seterusnya, kita buat 2 rantai, lalu kita membuat single crochet di sini di rantai yang ini. Kemudian buat 2 rantai, skip 5, 1 2 3 4 5, dan di 3 lubang berikutnya kita isi dengan double crochet. Untuk memudahkan double crochet yang ini, kita sejajarkan dengan single crochet yang di bawahnya ya. Nah, begitu seterusnya sampai selesaikan satu putaran lagi. Kemudian di lubang yang terakhir kita isi dengan double crochet di sini. Setelah seperti ini, kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Benang yang ini kita lepas. Kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita ke double crochet yang pertama ya. Nah, jadinya seperti ini. Slip stitch kita akan rapi. Kita sudah menyelesaikan satu motif seperti ini. Jadi motif seperti ini terdiri dari 4 baris. Yang awal tadi adalah pondasi, jadi kita tidak hitung sebagai satu baris ya. Kita mulai hitung dari yang ini. 1 2 3 4. Jadi satu motif ini terdiri dari 4 baris. Untuk baris kelima, kita ulangi langkah baris pertama. Untuk baris ke-6, kita ulangi langkah baris kedua. Baris ke-7, kita ulangi langkah baris ketiga. Dan baris ke-8, kita ulangi langkah baris ke-4. Jadi caranya seperti itu. Kita ulang polanya sampai setinggi yang kita inginkan. Untuk teman-teman yang sudah mengerti pola ulangannya, boleh dilanjutkan ya sampai setinggi yang teman-teman inginkan. Untuk teman-teman yang belum bisa melanjutkannya, teman-teman bisa melihat video ini terus, karena saya akan mengulangi sekali lagi ya pola seperti ini. Di sini kita masih menggunakan warna coklat muda. Kita mulai dari sini. Kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita ke lubang berikutnya. Di sini kita isi dengan single crochet. Lalu kita buat 5 rantai. 1 2 3
4, 5. Lalu kita ke sini. Di atas double crochet ini kita isi dengan single crochet. Kemudian kita buat 5 rantai. Kita ke sini. Di atas double crochet ini kita membuat single crochet. Jadi begitu seterusnya ya. Kita buat 5 rantai, kemudian single crochet di atas double crochet yang ini. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini saya sudah menyelesaikan satu putaran. Kemudian di lubang yang terakhir di sini kita membuat single crochet. Kemudian kita ambil benang untuk membuat slip stitch. Benang yang ini kita arahkan ke dalam. Kita membuat slip stitch. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik. Kita ganti warna lagi. Kita ambil warna coklat tua. Kita mulai di sini. Kita buat satu rantai. Benang yang ini kita arahkan ke dalam. Di lubang selanjutnya kita membuat single crochet. Kemudian kita ke lubang yang di bawah. Yang tadi kita skip sebanyak 5 lubang. Di lubang tersebut kita isi dengan double crochet. Seperti ini ya. Jadi ini diarahkan ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita ke lubang yang di atas. Yang sebelumnya ini adalah single crochet. Sekarang kita isi juga dengan single crochet. Kemudian kita ke lubang yang di bawah lagi. Ini kita arahkan ke depan. Di lubang ini kita membuat double crochet.
Kemudian kita ke atas. Di ketiga lubang yang di atas ini kita isi dengan single crochet. Jadi begitu seterusnya ya. Di lubang yang di bagian bawah kita isi dengan double crochet, dan di lubang yang di atas kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya. Sudah selesai satu putaran. Kemudian di lubang yang terakhir, setelah membuat seperti ini, kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Benang yang ini kita lepas. Kita buat slip stitch sama seperti yang sebelumnya. Kita ke baris selanjutnya, masih menggunakan benang warna coklat tua. Kita mulai dari sini. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Kemudian setiap lubang kita isi dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini saya sudah selesai, satu putaran lagi. Kemudian di lubang yang terakhir, setelah seperti ini, kita arahkan benang yang ini ke dalam, lalu kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Caranya sama. Kemudian ini kita balik. Kita mulai dari sini. Dan yang kita ambil adalah benang yang warna coklat muda. Untuk membuat slip stitch, kita arahkan ke sebelah kanan. Kita buat satu rantai. Kemudian kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch. Ini kita arahkan ke atas hakpen. Jadi seperti ini. Kemudian kita buat satu rantai lagi. Di lubang selanjutnya kita isi dengan double crochet.
Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita membuat single crochet di rantai yang ini ya. Di sini kita membuat single crochet. Kemudian buat 2 rantai. Lalu kita skip 5 lubang. 1 2 3 4 5 dan di lubang ke-6, 7 dan 8 kita membuat double crochet. Atau untuk lebih mudahnya, kita lihat single crochet yang di bawah ya. Jadi kita sejajarkan single crochet yang di bawah dengan double crochet ini. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat single crochet di rantai ini. Kita buat lagi 2 rantai. Kemudian ini kita sejajarkan. Kita membuat double crochet di sini. Kita buat lagi 2 rantai. Kemudian membuat single crochet di sini. Kita buat lagi 2 rantai. Kemudian membuat double crochet di atas single crochet ini. Atau kita skip 5 lubang. 1 2 3 4 5. Kemudian 3 lubang berikutnya kita isi dengan double crochet. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Sudah selesai 1 putaran. Kemudian yang terakhir di sini kita buat double crochet. Setelah seperti ini, kita ambil benang yang untuk membuat slip stitch dan yang ini kita lepas. Kemudian kita ke double crochet yang pertama. Jadi cara membuat slip stitchnya sama ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita sudah punya 2 kali motif seperti ini ya. Pola ulangannya sudah 2 kali. Jadi untuk baris ke-9 caranya sama seperti baris ke-5. Baris ke-10 sama dengan baris ke-6. Baris ke-11 sama dengan baris ke-7 dan baris ke-12 sama dengan baris ke-8. Jadi begitu seterusnya, kita ulang polanya sampai setinggi tas yang kita inginkan. Dan saya akan membuat 10 kali pola ulangan seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat 10 kali pola seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selanjutnya polanya yang kita ulang adalah yang baris pertama, kedua dan ketiga. Jadi baris yang keempat nanti tidak kita pakai lagi. Kita mulai dari sini.
Kita buat satu rantai, kemudian balik. Di lubang berikutnya kita membuat single crochet, kemudian buat 5 rantai, lalu kita ke sini membuat single crochet sebanyak 3 kali. Kemudian buat 5 rantai, lalu ke lubang yang di atas double crochet kita buat single crochet di situ. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, saya sudah selesai satu putaran. Kemudian di lubang yang terakhir di sini kita buat slip stitch ya. Kemudian kita balik. Kita mulai di sini. Kita ambil benang warna coklat tua. Ini langkahnya sama seperti baris yang kedua ya. Kita buat satu rantai. Kemudian di lubang selanjutnya kita membuat single crochet. Lalu di lubang yang di bawah kita isi dengan double crochet. Kemudian kita ke atas, di lubang yang di atas kita membuat single crochet. Jadi begitu seterusnya. Lubang yang di bawah kita isi dengan double crochet dan yang di atas dengan single crochet. Begitu seterusnya sampai sudah selesai satu putaran. Kemudian di lubang yang terakhir kita membuat slip stitch. Selanjutnya kita mulai dari sini
Dan yang kita ambil hanya benang bagian belakang saja ya, atau disebut juga back loop. Kita buat satu rantai, kemudian kita ke lubang berikutnya, kita ambil benang bagian belakang saja. Begitupun di lubang selanjutnya. Jadi di sini kita membuat single crochet back loop sebanyak 5 putaran ya, atau 5 baris. Begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi kita membuat single crochet back loop ini sebanyak 5 baris. Ini saya sudah selesai membuat single crochet back loopnya. Jadi kita membuat single crochet ini memutar ya teman-teman, bukan bolak-balik. Nah jadinya seperti ini. Benangnya juga sudah saya rapikan. Kemudian kita akan membuat tempat untuk mengait ringnya. Jadi nanti ringnya kita lilit dengan rajutan juga di sini. Nah ini kita beri penanda dulu. Kita cari tengahnya ya. Jadi di sini kita membuatnya 5 lubang. Begitupun sisi satunya lagi. Kita mulai di sini. Kita buat satu rantai, kemudian kita buat single crochet sebanyak 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita ke lubang berikutnya di sini. Lubang yang terakhir itu ini ya. Kemudian buat satu rantai, lalu balik. Jadi begitu seterusnya. Kita membuat single crochet bolak-balik sebanyak 10 baris, 10 kali ya. Ini saya sudah membuat single crochet bolak-balik sebanyak 10 baris. Kemudian kita buat satu rantai, putuskan benangnya. Kemudian sisi satunya lagi sama ya. Kita buat single crochet sebanyak 10 kali bolak-balik. Saya sudah selesai membuat single crochet bolak-balik sebanyak 10 baris. Nah, untuk sisi bagian sini benangnya tidak perlu kita putuskan. Kita buat satu rantai, kemudian balik. Kita buat single crochet keliling. Jadi dari sini ke sini, terus sampai kembali lagi ke sini.
Di sudut kita isi dengan 2 single crochet. Di bagian sudut sebelah sini kita lewati, kita langsung ke lubang berikutnya. Begitu seterusnya sampai kita selesai merapikan pinggirannya dengan single crochet. Di sini kita tarik yang panjang benangnya, kemudian putuskan. Lalu kita buat slip stitch. Nah, benang yang panjang ini nanti untuk menjahit ke sini ya, ke bagian badannya. Jadi nanti kita pasangkannya seperti ini. Kita lipat, kemudian dijahit menggunakan jarum tapestry ya. Nah, kita tinggal memasangkan ring dan innernya. Nah, ini saya sudah selesai memasangkan ringnya. Jadi ini kita lipat ke dalam seperti ini. Karena innernya saya seperti ini, jadi ada lidahnya seperti ini. Jadi ini kita taruh di bagian bawah. Tinggi resletingnya disamakan ya dengan tinggi tas. Nah, pinggirannya ini kita beri puring dulu, baru kita pasangkan innernya. Jadi seperti ini. Ini memasangkan talinya. Nah, motifnya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.